puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat hingga kita tidak dapat menghitung satu persatu nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu zaman Islamiyah. Jadi tujuan seorang manusia diciptakan yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Dan tidak hanya itu, manusia juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim, apabila seorang memimpin seluruh umat, maka ia akan dipertanggungjawabkan apa yang telah ia pimpin. Semakin banyak seseorang itu memimpin, maka semakin berat pula, semakin besar pula apa yang akan ia pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi atau mendapatkan suatu jabatan atau pangkat yang lebih tinggi, kebanyakan manusia itu menjadi sombong dan serakah. Ketika ia diberi suatu amanah, maka seseorang tersebut jika ia telah diselimuti dengan niat yang salah, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat. Contohnya, jika seseorang mendapatkan, contoh si fulan mendapatkan jabatan atau tingkat pangkat yang tinggi, contohnya seperti kepala desa atau ketua camat, maka dengan jabatan itu, jika ia sudah diingatkan dengan salah, maka sudah dipastikan dia bisa menindas yang lebih rendah atau orang-orang yang di bawahnya. Seakan-akan yaitu orang yang paling tinggi atau yang paling mulia di antara orang-orang yang lain. Padahal seseorang hamba itu dinilai kemuliaannya itu dari ketakwaannya. Dan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang besar, maka ia akan lupa dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya. Tetapi karena manusia tersebut mendapatkan sesuatu yang tinggi, ia lupa dengan perintah-perintah Allah dan mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal jika satu nikmat saja yang Allah cabut dari orang tersebut atau seseorang tersebut tidak dapat
tidak dapat tidak dapat ber, ber, ber- tidak dapat berulah. Contohnya, nikmat penglihatan yang Allah cabut darinya, maka orang tersebut yang menyesal karena dia telah melupakan atau telah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi apabila kita mendapatkan sesuatu yang tinggi atau mendapatkan amanah yang sangat berat untuk kelak dipertanggungjawabkan, maka kita harus selalu mengingat apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan, karena semua yang Allah ciptakan ini pasti akan mati. Tidak walaupun orang tersebut memiliki kekayaan, memiliki segalanya di dunia, itu tidak akan bisa ia bawa menuju di akhirat kelak. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat sombong dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya itu katanya dari saya sendiri. Jika ada